Assalamualaikum Ibu. Ibu, terima kasih Bu atas waktunya pada hari ini. Jadi saya ingin mewawancarai Ibu dan terima kasih juga Ibu telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian tesis saya di sekolah Ibu. Saya sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, yaitu dengan menerapkan dua kelas, ada satu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian pada hari ini saya juga sudah supervisi guru PAI Ibu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya pada hari ini untuk melengkapi isi tesis saya melakukan wawancara kepada Ibu, satu orang guru PAI dan juga orang siswa dari sekolah Ibu. Jadi pada hari ini saya ingin wawancara Ibu bisa menjawab apa yang Ibu rasakan dan bagaimana situasi yang sesungguhnya di sekolah Ibu. Hari ini Ibu tidak akan saya salah gunakan, hanya ini untuk penelitian saya. Ibu sudah siap Ibu? Ya. Baik Ibu. Jadi ini terkait dengan judul tesis saya itu inovasi dan strategi. Jadi pada pertama sekali saya akan menanyakan terkait dengan inovasi pembelajaran yang ada di sekolah Ibu. Ini menurut Ibu ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan tentang pengamatan Ibu terhadap proses pembelajaran PAI di sekolah ini Bu, dan bagaimana frekuensi dan metode Ibu dalam melakukan supervisi terhadap guru PAI. Dalam pengamatan saya pada saat pembelajaran guru PAI, itu saya amati pada saat supervisi saya lakukan 2 kali dalam setahun. Saya melihat pengamatan tersebut banyak guru PAI yang masih belum inovatif, itu masih mengajar dengan metode ceramah dan masih monoton dan belum konvensional. Masih profesional ya. Baik Ibu. Terkait dengan kreativitas guru dalam pembelajaran PAI, apa pendapat Ibu mengenai inovasi atau kebaruan yang dilakukan guru PAI dalam mengajar Bu? Inovasi dalam pembelajaran guru PAI itu masih sangat kurang. Guru itu masih menggunakan metode ceramah dan tidak menggunakan media pembelajaran. Masih kurang ya, bukan tidak, masih kurang menggunakan media pembelajaran. Kemudian guru PAI itu juga dia kurang menggunakan teks atau kata-kata yang lebih lokal. Terima kasih. Ya. Baik, terkait dengan satu Ibu ya, seperti misalnya ada menggunakan video, seperti itu ya. Baik Ibu. Jadi apakah ada dukungan atau program pelatihan untuk membantu guru dalam mengembangkan media pembelajaran kreatif di sekolah? Di sekolah sudah melaksanakan pelatihan dengan guru PAI dan pelajaran-pelajaran lain. Mungkin masih kurang untuk pembelajaran PAI. Kami usahakan untuk ke depan kami akan mengadakan pelatihan lagi sehingga bisa mendorong guru tersebut untuk lebih aktif. Terkait dengan fleksibilitas pelajaran Bu ya. Bagaimana Ibu melihat kemampuan guru dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan guru dan gaya belajar siswa? Dan apa kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan fleksibilitas dalam pembelajaran menurut observasi? Guru PAI masih kesulitan dalam menyesuaikan metode pembelajaran dan metode-metode lain, sehingga membuat anak-anak kurang menarik, kurang tertarik untuk pelajaran PAI, karena pada PAI itu kebanyakan dia hafalan. Kemudian bisa membuat siswa itu tidak mandiri, kurang mandiri ya. Kemudian kendala apa itu? Kendala tadi keterbatasan waktu ya. Keterbatasan waktu. Ya, baik ya. Jadi apa nih upaya sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal ini Bu? Sekolah sudah berupaya. Untuk saat ini kami mengadakan MPMP dan pelatihan lainnya untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah. Baik sekali Bu ya. Selanjutnya tentang kolaborasi dan pembelajaran. Sejauh mana kolaborasi antara guru dengan guru dan antara guru dengan siswa dalam pembelajaran PAI di sekolah? Kolaborasi antara guru dengan guru khusus untuk pelajaran PAI, ini memang ada 2 orang guru PAI di sekolah kami.
Itu kolaborasinya masih sangat kurang. Bukan nggak ada, kurang ya. Kami usahakan untuk kedepannya antara guru dengan guru dan guru dengan siswa akan lebih meningkatkan kolaborasinya sehingga bisa belajar lebih aktif. Apa tantangan yang ditemui dalam membangun budaya kolaboratif di sekolah? Itu kolaboratif itu kurang karena belum terbiasa dan tidak familiar. Mungkin untuk kedepannya lama-lamaan akan terbiasa. Semoga saja Bu ya. Selanjutnya Bu, program atau strategi apa yang sedang atau sudah Ibu lakukan untuk mendorong kolaborasi? Kami sedang mengubah budaya melalui dorongan dan pelatihan sehingga kedepannya lebih baik. Makanya pada penggunaan teknologi Bu ya. Jadi bagaimana kondisi fasilitas teknologi untuk menunjang pelajaran di sekolah? Kalau kondisi teknologi kami bilang semuanya baik ada, tapi seperti wifi kami kekurangan sinyalnya. Kemudian kalau untuk komputer juga kami ada, cuma mungkin ada beberapa yang kurang memahami dengan teknologi tersebut. Jadi apa pendapat Ibu tentang penggunaan teknologi dalam pelajaran yang dan kendalanya Bu? Kendala yang ada ini. Kita usahakan berupaya juga harus bisa teknologi Dengan cara dan cara mengadakan pelatihan yang khusus untuk untuk mengembangkan pengetahuan kompetensi guru sehingga guru bisa menggunakan teknologi untuk Jadi apa rencana sekolah Bu untuk memperbaiki pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar? Kami meningkatkan sarana dan prasarana untuk di sekolah kami seperti internet ataupun lain-lainnya sehingga bisa mendukung kegiatan yang ada di sekolah. Pada dampak pelajaran terhadap kompetensi kognitif siswa Bu ya. Bagaimana Ibu menilai capaian kompetensi kognitif siswa khususnya di mata pelajaran PAI? Pada penilaian kognitif itu siswa kami masih sangat rendah karena kami mengedepankan terutama dalam bentuk hafalan, jadi anak-anak masih sangat rendah penilaian kognitif. Itu untuk pelajaran PAI ya? Iya. Apakah sistem penilaian sudah mencerminkan pemahaman konseptual dan keterampilan berpikir siswa? Belum. Jadi apa langkah sekolah untuk meningkatkan kompetensi kognitif siswa melalui pelajaran PAI? Kami sebagai perangkat sekolah, kami akan berupaya untuk merevisi keadaan di sekolah kami, baik mengenai sarana dan prasarana ataupun dengan pelatihan guru PAI. Kami akan berusaha dengan semua bukan tenaga keahlian kami sehingga sekolah kami bisa berubah. Biasa ya. Selanjutnya Bu, terkait dengan kontekstualisasi materi pelajaran. Apakah materi PAI yang diajarkan sudah dihubungkan dengan konteks lokal dan isu-isu aktualnya Bu? Konteks lokal dan isu-isu aktual itu saya lihat masih kurang berupa menggunakan kata-kata tersebut sehingga anak-anak banyak yang kurang paham apa arti konteks lokal, isu. Maaf Ibu, saya lagi ini maksudnya materinya Bu. Materinya apakah sudah dikaitkan dengan hal-hal yang sedang marak sekarang ini seperti itu Bu? Apakah sudah dikaitkan? Masih kurang ya. Materi PAI masih kurang dikaitkan atau dihubungkan dengan konteks lokal. Jadi bagaimana sekolah mendukung guru dalam mengaitkan pembelajaran dengan kearifan lokal dan isu sosial terkini? Kami mendorong guru untuk mengembangkan bahan ajarnya lebih kontekstual serta melakukan kolaborasi antara guru dengan guru dan guru dengan siswa. Jadi Bu, saya lanjutkan Ibu.
terkait dengan strategi pembelajaran Bu ya. Menurut Ibu nih ya, pada perumusan tujuan pembelajaran. Apakah guru PAI sudah merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan operasional secara tertulis? Belum semuanya. Bagaimana pengawasan Ibu terhadap penggunaan modul ajar oleh guru PAI? Pada modul ajar, guru PAI ada membuat tujuan pembelajaran, tetapi tidak secara mendetail, tidak spesifik, hanya masih mengambang. Tapi untuk ke depan kita usahakan lebih baik. Terkait dengan pemilihan metode pembelajaran, bagaimana Ibu menilai variasi metode yang digunakan guru PAI dalam proses belajar mengajar? Guru PAI mengajar kebanyakan menggunakan metode ceramah. Tidak ada metode diskusi, lebih diperhatikan kepada hafalan. Yang digunakan mungkin metode ceramah yang cocok untuk guru tersebut. Guru Ibu, apakah sekolah menyediakan pelatihan untuk mendukung guru dalam penggunaan metode pelajaran yang lebih variatif? Kami ada melaksanakan pelatihan dalam mengembangkan kompetensi guru, mungkin belum seluruhnya untuk meningkatkan kompetensi. Baik Bu, pada kegiatan pembelajaran yang sistematis ya, apakah guru PAI sudah menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang terstruktur mulai dari pendahuluan, inti, hingga penutup Bu? Pada kegiatan pembelajaran guru PAI itu tidak semuanya terinci ya. Kadang-kadang ada juga guru bilang pendahuluan, inti dan penutup. Tapi ada juga kadang-kadang duluan penutup dengan pendahuluan. Karena mungkin guru itu kurang menguasai materi ataupun ada masalah lain ya. Tapi insya Allah itu ke depan. Jadi bagaimana supervisi atau pelatihan dalam hal penerapan struktur pembelajaran ini Bu? Kami pada saat supervisi itu kami ada memberikan arahan ataupun masukan untuk ke depannya. Tapi karena keterbatasan waktu pada saat supervisi, mungkin lain waktu kami lakukan sebagai tindakan. Ini terkait dengan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Jadi bagaimana Ibu menilai keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran PAI selama ini? Kalau dalam menilai keterlibatan siswa di dalam pada saat guru mengajar PAI, itu karena guru menggunakan metode ceramah, jadi anak-anak kurang keterlibatannya. Tapi kalau misalnya dia menggunakan metode diskusi ataupun metode yang lainnya, mungkin anak-anak akan lebih banyak terlibat dalam pembelajaran. Apa tantangan guru dalam mengelola kelas agar lebih interaktif? Karena mungkin ya, karena keterlibatan ataupun pengelolaan kelas kurang dikuasai oleh seorang guru, sehingga pembelajaran tidak aktif. Ini terkait dengan penilaian dan evaluasi ya. Bagaimana sistem penilaian PAI saat ini di sekolah Ibu, khususnya dalam aspek formatif dan sumatif? Kalau dalam penilaian kami pada penilaian sumatif itu kami masih menilai dari segi hafalan. Berbasis hafalan ya. Ya, berbasis hafalan. Baik Ibu, apakah ada upaya pengembangan sistem penilaian yang lebih holistik? Kami sangat mendukung dan berupaya sehingga penilaian lebih holistik ya, sehingga siswa lebih banyak memahami dari segi-segi yang lain dari kesehariannya. Baik Bu, ini yang terakhir Bu ya. Pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu agar proses pembelajaran PAI di sekolah ini dapat semakin berkembang dan berdampak positif bagi siswa? Harapan saya dan semua, bukan saja guru-guru lain pun, kita menginginkan seorang guru
berkolaborasi dengan guru-guru lain dan dengan siswa dan yang berbasis teknologi sehingga bisa mengembangkan kompetensi guru dan kompetensi siswa untuk mewujudkan sekolah yang lebih maju. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan nanti dengan jawaban-jawaban Ibu ini saya dapat berkembang yang baik dan mendapatkan nilai baik Bu ya. Terima kasih Bu. Sekian saja dari saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.